Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita semua, sehingga kita ada saat ini untuk memuji, mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang empunya langit dan bumi dan segala isinya, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur limpah terima kasih Bapa. Oleh karena kasih dan anugerah Bapa di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami ada saat ini untuk memuji, mengagungkan kebesaran nama Bapa. Bapa di sorga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Taruhkan hikmat, akal budi, pimpin hati dan pikiran kami Bapa. Sucikan, kuduskan, agar layak di hadapan Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Imamat pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7, dan ayatnya yang ke-8. Demikian bunyinya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa itu, dan haruslah ia memulas kepalanya pada pangkal tengkuknya, tetapi tidak sampai terpisah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di zaman ini ketika orang telah berbuat dosa, maka dia harus membawa persembahan kepada Tuhan berupa kambing atau domba. Namun saudara, kalau tidak mampu mempersembahkan kambing atau domba, karena harganya barangkali terlalu mahal, bisa membawa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor akan menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor akan menjadi korban bakaran. Kenapa harus berupa hewan, saudara? Karena hewan mempunyai darah. Kita melihat persembahan dari Kain dan Habil.
persembahan daripada Kain berupa hasil tanamannya yang terbaik, sedangkan Habil mempersembahkan korbannya yaitu seekor domba yang terbaik dari hasil pekerjaannya. Tetapi saudara, yang diterima oleh Tuhan yaitu persembahan daripada Habil, yaitu berupa hewan, dan itu akan menunjuk kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi ketika orang telah berbuat dosa di zaman ini saudara, di zaman perjanjian yang lama yang kita sudah baca, maka saudara, dia harus memberikan persembahan, yaitu sebagai penghapus dosa, dan yang satu lagi sebagai korban bakaran. Ketika manusia telah berbuat dosa, hubungannya dengan Tuhan telah terpisah akibat dosa itu. Sebab saudara, firman Tuhan katakan di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-23. Upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi ketika manusia telah berbuat dosa, maka hubungannya telah terpisah dengan Bapa di surga. Maka saudara harus memberikan persembahan. Dan imam yang akan mengadakan ritual upacara untuk korban persembahan. Dan ketika imam telah mengadakan upacara sebagai korban penghapus dosa, maka saudara, hubungan orang yang berdosa dengan Bapa di sorga maka akan terbuka kembali, terjalin kembali. Dan juga saudara, ada juga korban bakaran. Supaya dosa itu harus dihapus habis sampai ke akar-akarnya. Jadi saudara, ketika ada orang berseteru, maka mereka untuk mengadakan perdamaian mereka bertemu dan saling memaafkan. Bahkan barangkali saling berpelukan untuk meminta maaf satu dengan yang lain. Maka hubungan mereka akur kembali, damai kembali, seperti dengan Bapa di sorga, saudara. Harus memberikan persembahan. Maka terbuka kembali perdamaian antara Bapa dengan orang yang telah berdosa. Dan korban bakaran berarti saudara, dosa yang ada di dalam hati, dalam pikiran harus dihapus habis, harus dibakar habis. Sehingga saudara, tidak ada lagi akar-akar yang pahit di dalam hati dan pemikiran. Bagi orang yang berseteru dan juga korban bakaran, supaya dosa kita tidak diingat-ingat lagi oleh Tuhan.
semuanya dibakar habis. Demikian juga saudara, sekarang kita sudah hidup di dalam perjanjian yang baru bersama dengan Yesus Kristus yang telah menebus dosa manusia di atas kayu salib. Dengan darahnya, dengan tubuhnya. Darahnya sebagai korban penghapus dosa dan tubuh Tuhan Yesus sebagai korban bakaran. Darah Tuhan Yesus yang tertumpah menghapus dosa manusia. Dan tubuh Tuhan Yesus yang dipukul tercabik-cabik, diangkat dan terbuang terhambur saudara. Jadi darah dan tubuh Tuhan Yesus habis sebagai korban penghapus dosa dan sebagai korban bakaran. Untuk menebus dosa manusia. Sekarang saudara, kita sudah hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang telah menebus dosa manusia melalui kematiannya. Dosa kita telah dihapus habis melalui kebangkitannya. Kita hidup baru bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Melalui kenaikannya ke sorga saudara. Kita diberikan jalan menuju ke sorga. Diberikan jalan keselamatan. Menuju ke sorga yang kekal. Itulah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pengorbanan yang begitu mahal saudara. Jadi tidak bisa kita sia-siakan sebagai orang percaya. Tuhan Yesus sebagai korban untuk menebus dosa manusia dan memberikan jalan keselamatan bagi kita. Sebab firman Tuhan katakan saudara, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Dan kamu bukan diri kamu sendiri lagi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi kita telah lunas dibayar oleh Yesus Kristus Tuhan melalui pengorbanannya, melalui kematiannya di atas kayu salib. Karya yang terbesar untuk dunia ini. Jadi marilah kita sebagai orang percaya. Kita harus pertahankan iman kita kepada Yesus Kristus yang telah memberikan kita jalan keselamatan. Glory, haleluya. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur limpah terima kasih Bapa, oleh karena kasih dan anugerah Bapa di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami mendengarkan firman Tuhan yang telah menguatkan kami, yang telah mengajar kami. Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kami di atas kayu salib melalui pengorbanannya yang terbesar dan memberikan kami jalan kebenaran. Jadikan firman yang kami dengar berakar, berdasar di dalam kasih, dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami.
Glory, haleluya. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.